Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Umi Atiyah Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Data Gambar dan Video, kami dari kelompok Bawel akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Analisis Ekstraksi Fitur GLCM dan pengujian model ANN untuk mengidentifikasi tingkat sangrai biji kopi. Kelompok ini terdiri dari dua anggota, yaitu Vanessa Nimastiti dengan NIM 201100004 dan saya sendiri Nisha Ayunda Febrianti dengan NIM 201100033. Proyek ini dilakukan mengingat produksi kopi di Indonesia yang mengalami peningkatan, tetapi identifikasi varietas kopi dan tingkat pemanggangan atau sangrainya menjadi tantangan bagi petani dan pemilik kedai kopi. Adanya teknologi terbaru, terutama penggunaan algoritma Artificial Neural Network atau ANN dan metode Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM dalam analisis citra, memberikan kemungkinan baru dalam identifikasi dan klasifikasi biji kopi berdasarkan tingkat pemanggangannya. Dengan memanfaatkan teknologi ini, proses identifikasi tingkat pemanggangan biji kopi dapat menjadi lebih akurat dan efisien, serta mendukung inovasi di berbagai sektor termasuk industri kopi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap data preprocessing. Tahap ini terdiri dari serangkaian langkah mengubah data ke dalam bentuk citra grayscale dan mengubah ukurannya menjadi 224 x 224 pixel. Langkah pertama yaitu mengubah ke bentuk citra grayscale. Proses mengubah citra ke format grayscale adalah langkah umum dalam pengolahan citra. Citra grayscale hanya memiliki satu saluran warna, dibandingkan dengan citra berwarna yang biasanya memiliki 3 saluran warna. Nah, proses pengubahan ini menggunakan fungsi CV2.CVT_color dari OpenCV digunakan untuk melakukan konversi warna pada citra. Berikut merupakan hasil dari konversi warna citra ke bentuk grayscale. Selanjutnya kita masuk ke proses meresize atau mengubah size dari gambar. Setelah kita mengubah gambar citra menjadi bentuk grayscale, proses selanjutnya adalah ukuran dari hasil gambar yang telah di grayscale diubah ukurannya menjadi 224 x 224 pixel. Nah, resize ini digunakan untuk mengubah dimensi, yaitu lebar dan tinggi dari citra. Dalam konteks pengolahan citra dan pembelajaran mesin, seringkali ukuran yang konsisten diperlukan untuk memastikan model dapat menerima input dan dimensi yang sama. Maka dari itu, proses ini sangatlah penting sebelum dilakukan pemodelan. Nah, contoh code-nya yaitu adalah resize underscore image sama dengan cv2.resize dalam kurung gray dalam kurung 224,224. Nah, hasil dari resize gambar seperti yang telah dilihat pada presentasi kali ini. Selanjutnya, kita masuk ke proses ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur GLCM adalah salah satu teknik pengolahan citra yang umum digunakan untuk menggambarkan pola tekstur pada citra. GLCM merepresentasikan distribusi spasial dari intensitas piksel pada citra dengan menghitung seberapa sering sepasang piksel dengan intensitas tertentu muncul bersamaan dalam satu jarak dan arah tertentu. Nah, untuk menghitung properties fitur dari GLCM berikut merupakan ilustrasi pada citra dengan distribusi 50% hitam dan 50% putih pada gambar sebelah kiri. Kalkulasi statistik seperti mean, median, maupun standar deviasi tidak akan mampu membedakan ketiga gambar di atas. Ketiga gambar di atas memiliki hubungan warna dan intensitas piksel yang sama, namun memiliki pola dan distribusi spasial berbeda yang tidak dapat dikenali oleh kalkulasi statistik seperti mean, median, maupun standar deviasi. Sehingga muncullah Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM untuk mengatasi masalah tersebut. GLCM merupakan teknik analisis tekstur pada citra. GLCM merepresentasikan hubungan antara dua piksel yang bertetanggaan atau neck boring pixel yang memiliki intensitas keabuan, grayscale intensity, jarak dan sudut terdapat pada 8 sudut yang digunakan dalam GLCM, diantaranya sudut 0 derajat, 45 derajat, 90,
135 derajat, 180 derajat, 225 derajat, 270 derajat, atau 315 derajat. Parameter jarak pada GLCM dihitung dengan banyaknya piksel antara piksel reference dan piksel ribbon. Berikut merupakan hasil dari ekstraksi fitur GLCM. Setelah data telah berhasil diekstraksi fitur yang menggunakan GLCM, maka langkah selanjutnya adalah pengujian model menggunakan ANN. Model yang dibangun menggunakan arsitektur ini terdiri dari beberapa lapisan dense. Jumlah neuron di setiap lapisannya bervariasi, mulai dari 32 hingga 1024, membentuk total lebih 700 parameter yang bisa disesuaikan selama proses pelatihan. Proses pelatihan dilakukan sebanyak 1000 kali atau bisa disebut dengan 1000 approach. Pada akhir proses pelatihan, model ini menunjukkan hasil menarik karena tingkat kehilangan atau loss yang sangat rendah, sekitar 0,0041, menandakan bahwa model secara efektif mempelajari pola-pola yang ada pada data pelatihan. Pada akhir proses pelatihan, model ini menunjukkan hasil yang menarik, di mana tingkat kehilangan atau loss yang sangat rendah, yaitu hanya sekitar 0,0041, menandakan bahwa model secara efektif mempelajari pola-pola yang ada pada data pelatihan. Dalam mengklasifikasikan data pelatihan, model mencapai akurasi yang sangat baik, yaitu mencapai sekitar 98,78%, di mana presisi yang mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif juga mencapai 100%, yang menunjukkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelas-kelas tertentu. Namun, recall, yaitu yang mengukur kemampuan model dalam menemukan kembali instance yang sebenarnya positif, hanya sekitar 48,11%. Pada tahap validasi dengan menggunakan data yang tidak terlibat dalam proses pelatihan, model ini memperlihatkan hasil yang sedikit berbeda. Meskipun akurasi masih cukup tinggi, sekitar 80%, presisi tetap sempurna pada 100%, tetapi recall sedikit lebih rendah, sekitar 45,93%. Ini menandakan bahwa model memiliki kesulitan dalam menemukan kembali semua contoh yang sebenarnya positif dalam dataset validasi. Hasil analisis dari Confusion Matrix menunjukkan beberapa temuan krusial terkait performa model. Pertama, model berhasil dengan sangat baik dalam memprediksi kelas green dan light. Prediksi yang akurat pada kedua kelas ini mengindikasikan kemampuan model dalam mengenali pola-pola yang terkait dengan kelas-kelas tersebut. Namun, terdapat tantangan dalam membedakan antara kelas dark dan medium. Model cenderung mengalami kebingungan di antara keduanya, di mana terjadi kesalahan dalam memprediksi kelas dark sebagai medium dan sebaliknya. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam kemampuan model untuk memahami perbedaan subtil antara kedua kelas ini. Dari analisis yang dilakukan, didapatkan dua kesimpulan, yaitu yang pertama, proses ekstraksi fitur GLCM memberikan gambaran yang konsisten dengan karakteristik visual yang diharapkan dari citra biji kopi pada berbagai tingkat pemanggangan. Fitur-fitur ini menggambarkan perbedaan intensitas warna antar piksel serta pola distribusi warna pada citra dengan sesuai. Yang kedua, model yang dibangun berhasil mengklasifikasikan data pelatihan dengan tingkat akurasi yang tinggi, namun terdapat kesulitan dalam membedakan antara kelas dark dan medium. Model cenderung bingung dalam membedakan keduanya dengan adanya kesalahan dalam memprediksi satu kelas sebagai kelas lain. Adapun saran yang dapat kami berikan untuk analisis selanjutnya, yaitu diperlukan peningkatan lebih lanjut dalam memperbaiki kemampuan model dalam mengenali perbedaan yang lebih substansial antara kelas dark dan medium yang dapat dicapai dengan peningkatan fitur atau pendekatan yang lebih cermat dalam pemrosesan data untuk mengungkap perbedaan yang lebih jelas antara kedua kelas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok Bawel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.